Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain wa munna 'alaina bi siyami ramadhan wa bi qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma munna 'alaina bi siyami ramadhan wa bi qiyamihi imanan wa ihtisaba. Allahumma waffiqna ya rabbal alamin li siyami ramadhan imanan wa ihtisaba. Waj'al siyamana wa qiyamana imana wa ihtisaba ya mujibas sa'ilin wa atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wal muslimina minan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wal muslimina minan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wal muslimina minan nar. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya maulana ya sattar ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita teruskan bersama tafsir Al-Munir ya. Tapi sebelum itu ada satu tajuk dalam 2 halaman ya tentang laluan syaitan ke dalam hati. Kalau orang tuh membaca surah An-Nas, kalau laluan syaitan ke dalam hati tidak ditutup, kata ulama bacaan itu tidak mempan, tidak mengasih. Jadi maka perlu dikenal pintu-pintu kemasukan syaitan ke dalam hati. Setelah ditutup pintu itu, kata ulama, barulah berzikir. Kalau pintu tidak ditutup, kalau orang itu berzikir, zikirnya tidak berkesan. Inilah di bawah tajuk laluan syaitan ke dalam hati. Yang mengolah artikel ini ulama terkenal di negara jiran ya, Dr. Haji Ahmad Satori. Ini termasuk pemimpin Islam di negara jiran ya. Kemudian diolah, disunting sikit-sikit menjadi bahasa yang sesuai untuk kita baca di sini. Alhamdulillah. Sebenarnya sumber buku itu ada di sini. Sumber artikel ini diambil pada buku Minhajul Qasidin atau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhajul Qasidin ini kalangan ulama ternama di zaman dulu, Al-Maqdisi. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Asy-Syaikh Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, terkenal dengan nama Ibnu Qudamah, yang lahir 651-689 Hijrah. Jadi ulama abad ke-7. Buku ini sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Kalau pergi di kedai mungkin ada jumpa. Tajuknya Minhajul Qasidin. Tidak diubah tajuknya, macam Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, bila diterjemahkan dikekalkanlah Ihya Ulumuddin. Ini juga namanya apa? Minhajul Qasidin. Apa maksudnya Minhajul Qasidin ini? Jalan kita untuk mencari Allah. Jalan kita, laluan kita untuk mencari Allah. Mendekatkan diri kepada Allah maksudnya ya. Maka di sini dikemukakan, subhanallah, ada berapa? Ada 10 pintu kemasukan syaitan ke dalam hati. Kalau tidak disekat, memang syaitan itu seperti yang disebut dalam hadis bercokol katanya kemarin ya, bertempat, beristana di dalam hati itu. Jadi macam mana nak disekat? Mengenal dulu. Kalau tidak kenal macam mana dia nak sekat? Kita lihatlah di sini ya. Jadi bila sudah habis kita bicarakan ini, nanti baru kita menyambung kepada kitab Tafsir Al-Munir surah Al-Falaq. Karena surah An-Nas inilah dia punya lanjutan. Kita akan tahu pintu-pintu kemasukan atau laluan syaitan ke dalam hati. Baiklah, kita bersama Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ulama abad ke-7 Hijrah. Hati manusia bagaikan benteng. Hati itu benteng pertahanan orang tuh.
Setan ini senantiasa mengintai untuk menguasai benteng tadi. Kalau boleh setan itu nak masuk ke dalam. Dia nak penguasa, jadi penguasa dalam hati manusia itu. Itulah kerja hidup nih. Maka kita disuruh meminta perlindungan Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Mintalah perlindungan Allah. Tapi kata ulama, sebelum kita minta perlindungan, kita kena tahu laluan-laluan setan ke dalam hati. Kita tak berupaya menjaga benteng tanpa melindungi atau menjaga atau menutup pintu kemasukan setan ke dalam hati. Jika ingin menjaga pintu agar tidak diserbu oleh setan, kita perlu, harus itu perlu ya, kita perlu mengetahui pintu-pintu mana saja yang merupakan laluan setan untuk menguasai benteng tersebut. Subhanallah. Kalau tidak disekat, memang dia keluar masuk dan bertapak di dalam hati, bercokol, bertapak ya, bertempat di sana. Melindungi hati dari gangguan setan wajib hukumnya. Menjaga hati dari serangan setan itu wajib hukumnya. Kalau dia salat, dia tak jaga laluan setan, salatnya jadi habuan setan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Salatnya jadi habuan, siamnya jadi habuan setan. Karena setan sudah menguasai hatinya. Subhanallah. Jadi wajib hukumnya menjaga, melindungi hati dari gangguan setan. Maka mengetahui pintu kemasukan itu pun wajib juga. Syarat untuk kita dilindungi, kita kena tahu pintu-pintunya. Lantas kita diwajibkan mengetahui pintu-pintu mana saja yang dijadikan untuk untuk laluan setan tadi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pintu tersebut sebenarnya katanya secara garis besarnya sifat manusia itu sendiri, sifat mazmumah namanya. Semua sifat mazmumah yang ada pada manusia itu, itulah pintu kemasukan syaitan. Kata ulama, apa itu induk sifat mazmumah? Induknya, tapi di sini dia tak sebut. Induk sifat mazmumah itu hubbud dunia. Induknya hubbud dunia. Itu yang dikecam di dalam ayat apa? Bal tu'sirunal hayatad dunya. Dah selalu kita sebut ya. Induk pintu kemasukan ataupun induk sifat mazmumah ada dalam halaman 592 ayat 16 surah Al-A'la. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Itulah dia, nanti dia akan buat pecahnya nanti. Jadi induknya hubud dunia. Sifat-sifat ini pecahan daripada hubud dunia itu adalah sifat mazmumah. Bila dia hubud dunia, dia akan mencintai tali temali yang berbungkai dengan dunia. Dia akan lupa kepada akhirat. Cinta dunia dengan cinta akhirat itu tidak bertemu itu ya. Tidak bertemu. Berarti pintu yang akan dimasuki setan banyak sekali katanya. Namun kita akan menyorot pintu utama saja, ada 10 di sini. Ada 10. Nomor 1 dibuat marah, ghadab. Bahasa hadisnya ghadab. Marah. Marah ya, ghadab bahasa hadisnya ghadab. La taghdab dalam hadis itu ya. Emosi marah. Marah adalah ada kalanya marah adalah kalahnya tentera akal oleh tentera syaitan. Apa itu marah? Katanya definisinya di sini, bila akal sudah dikuasai oleh syaitan, orang itu akan marah. Bila seseorang terangsang marah, syaitan akan mempermainkan orang itu seperti anak kecil mempermainkan bola. Subhanallah, subhanallah. Insan yang sedang marah sangat lemah di hadapan syaitan. Dia memang tidak ada power ya. Sudah lemah. Yang kedua hasad. Bahasa Melayu pun hasad ya. Digunakan juga dalam bahasa Melayu hasad. Manusia bila hasud itu orang yang hasad. Hasud itu orang yang hasad. Ia memiliki sifat hasad. Kalau orang itu hasud atau bersifat hasad dan tamak, menginginkan sesuatu dari orang lain, maka ia akan menjadi buta. Orang hasad itu akan buta katanya.
atau orang yang mengharapkan sesuatu dari orang lain dia akan buta. Rasulullah ada berpesan, cintamu terhadap sesuatu akan menjadikan engkau buta tuli. Cinta berlebihan ya, dia menyebabkan orang itu buta. Bila orang itu buta, mata yang seharusnya mengenali pintu kemasukan setan akan menjadi buta. Sepatutnya mata kita ini melihat mana laluan setan ke dalam diri kita, tapi matanya sudah buta, dia tak lihat lagi. Karena sudah ditutupi oleh sifat hasad tadi, sehingga tidak melihat. Saat itulah setan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke hati manusia, sehingga orang itu mengejar atau gigih untuk menuruti syahwatnya walaupun jahat. Yang jahat pun dia kejar. Berapa ramai orang yang contohnya di zaman sekarang ya, berinteraksi dengan media yang melalaikan, yang merupakan media setan sampai hujung malam, sampai larut malam, kadang-kadang mungkin dia tak tidur. La haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga ini berkenaan dengan siam nih ya, berkenaan dengan puasa nih. Ini penting di highlight nih. Kenyang. Kenyang itu ya, dalam hadis tercela. Apa katanya dalam hadis? Kami tidak makan sampai kenyang. Ada hadisnya. La naqul hatta nashba. La naqul hatta najum. Wa iza akalna la nashba katanya. Kita tidak makan sehingga terasa lapar. Bila kita makan, kita akan berhenti sebelum kenyang. Itu hadisnya. Kenyang itu satu senjata setan. Kenyang itu tercela. Rasa kenyang menguatkan syahwat yang menjadikan senjata setan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa iblis pernah menampakkan dirinya di hadapan Nabi Yahya. Ini cerita Idris dengan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Nabi Idris menanya setan. Baginda melihat pada setan beberapa belenggu dan gantungan pemberat untuk segala sesuatu. Seraya bertanya, apa itu yang saya lihat ini, ada belenggu, ada pemberat pada iblis ini atau setan ini? Setan menjawab, inilah yang dikatakan syahwat yang aku gunakan untuk menggoda anak Adam. Nabi Yahya bertanya lagi, apa hubungan pemberat dengan manusia? Setan menjawab, bila kamu kenyang, maka aku beri pemberat sehingga engkau enggan untuk sholat dan zikir. Bila perut sudah penuh, katanya, susah nak tarawih, susah nak Quran, susah nak tahajud. Yahya bertanya lagi, apa lainnya? Tidak ada, jawab setan. Kemudian Nabi Yahya berkata, demi Allah saya tidak akan mengenyangkan perutku dengan makan selama ini. Rupanya kenyang itu berbahaya. Setelah ini saya tidak mau makan kenyang lagi katanya. Karena kenyang itu senjata setan. Lalu iblis menyesal pula. Demi Allah saya tidak akan memberi nasihat kepada orang muslim selama-lamanya lagi. Ini terbuka rahasia saya katanya. Subhanallah, dia buka rahasianya kepada Nabi Yahya. Ini ada disebut di sini dalam beberapa poin bahaya makan melebihi had yang dikehendaki oleh agama. Makan yang terlalu banyak mengakibatkan munculnya 6 sifat tercela. 6 kelemahan bagi orang yang makannya melebihi had agama. 1, rasa takut kepada Allah hilang. Subhanallah, bila rasa takut hilang ya, tentu orang itu berani berbuat dosa. Yang kedua menghilangkan rasa kasih sayang kepada makhluk. Yang ketiga mengganggu ketaatan kepada Allah. Yang keempat sudah masuk kolom kedua ya. Bila mendengar ucapan hikmah dia tidak faham. Orang yang makannya berlebih bila dia mendengar ilmu tak lekat di hatinya. Seterusnya bila orang itu berceramah, bertazkirah, kalau dia dalam keadaan kenyang, ilmunya tidak melekat di hati pendengarnya. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, orang itu akan diserang penyakit jasmani dan rohani. Orang semua tahu ya, bila makan banyak, orang itu akan menghadapi berbagai penyakit jasmani ya, termasuk juga rohani. Faktor keempat merupakan laluan setan ke dalam hati manusia, cinta perhiasan. Langsir baru,
perabot baru, rumah baru, kasut baru, kereta baru, serba baru. Itulah satu tipu daya setan katanya. Padahal yang lama masih boleh dipakai ya, tapi mesti baru juga. Tapi sekarang terhad lah ya, dulu kalau menjalan raya ini jalan ke Miri, jalan kemana tuh sesak dia. Sekarang tidak boleh keluar. Jadi dalam negeri saja. Mudah-mudahan kita dijaga Allah. Cinta perhiasan dan perabot rumah tangga. Bila setan melihat hati seorang itu sangat mencintai perhiasan atau perabot rumah tangga, iblis pun bertelur di dalamnya katanya. Dan beranak menggodanya untuk terus berusaha melengkapi, membaguskan semua perabot rumahnya. Jangan ketinggalan. Nanti kalau saudara tengok macam mana, itu juga sofanya, itu juga langsirnya. Menghiasi tembok rumahnya, pagarnya, landscape-nya dan lain-lain. Langit-langit di rumah tamu, di bilik tamu dan lain-lainnya. Akibatnya umur tuh habis itu saja. Habis mengurus rumah, mengurus bilik, mengurus perabot, hati tak terurus. Subhanallah. Ingat kata-kata seorang ulama zaman dulu namanya Ar-Rafi'i, katanya apa? Suatu kesilapan besar katanya. Seorang ulama besar, Imam Ar-Rafi'i namanya, mengatakan apa? Suatu kesilapan besar kamu mengurus kehidupan kamu dengan kemas, rumahnya, keretanya tidak boleh kena lumpur, tidak boleh berabu, tapi hati kamu kusut katanya. Kata Al-Imam Rafi'i, suatu kesilapan besar, pakaiannya kemas, bersih, tidak boleh kusut, tapi hatinya kusut. Keretanya tidak boleh kamah, tapi hatinya kamah. Keretanya tidak boleh kotor, tapi dalam hatinya bertimbun kekotoran. Begitulah kata ulama. Siapa namanya? Al-Imam Rafi'i. Suatu ketertipuan, satu kesilapan besar, kamu mengurus perihal kehidupan zahir kamu dengan hebat, keretanya karena hebat selalu, pakaiannya, perabotnya jangan ketinggalan. Handphonenya jangan ketinggalan, tapi hatinya ketinggalan. Itu kata Imam Rafi'i. Baik, faktor kelima, tergopoh-gapah, tergesa-gesa. Itu juga salah satu gejala yang tidak sehat ya. Dan tidak melakukan recheck. Rasulullah pernah bersabda, sifat tergopoh-gapah itu termasuk perbuatan setan. Dan perbuatan setan dan hati-hati adalah dari Allah. Artinya hati-hati itu sifat berhati-hati maksudnya itu. Tergesa-gesa termasuk perbuatan setan dan sifat berhati-hati, berwaspada adalah dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, manusia diciptakan tergesa-gesa. Surah Al-Isra itu ya, ayat 11. Surah Al-Isra ayat innal insana khuliqal insanu ajula. Manusia itu diciptakan, memang sifat asalnya manusia itu ingin cepat. Nah, disitulah setan mengambil alih. Bila tergopoh-gapah, banyak benda nanti yang akan yang tidak akan kena. Subhanallah. Coba dilihat surah Al-Isra ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 283. Nah, di penghujung ayat ya. Wa kanal insanu ajula. Nah, itulah dia. Sifat manusia itu kalau tidak dikawal, dia akan suka tergopoh-gapah. Ada juga dalam surah Al-Anbiya ayat 37 juga. Mengapa kita dilarang tergesa-gesa, tergopoh-gapah? Semua perbuatan harus dilakukan dengan pengetahuan dan penglihatan mata hati. Penglihatan mata hati memerlukan perenungan dan ketenangan. Malah tergesa-gesa atau sifat tergesa-gesa menghalangi semuanya. Ketika manusia tergesa-gesa, di saat orang tergopoh-gapah dalam melakukan kewajiban, contohnya sholat ya, maka setan menebarkan kejahatannya dalam diri manusia tanpa sadar. Sholat saja, orang itu sholat tergopoh-gapah, tomaninah tak ada. Penghayatan terhadap bacaan tak ada, rasa khusyuk tak ada. Jadi rusaklah solatnya.
Kita lihat satu poin lagi ya, 6 poin kita bahas pagi ini, besok kita lanjutkan. Mencintai harta yang tidak dikawal dengan kawalan agama. Kecintaan terhadap uang dan semua bentuk harta akan menjadi alat bagi syaitan. Bila orang itu memiliki kecintaan terhadap harta, maka hatinya akan kosong. Kalau harta nomor 1 ya, hatinya akan kosong. Subhanallah. Subhanallah. Kalau dia mendapatkan uang sebanyak 1 juta di jalan, maka akan muncullah dari harta itu 10 syahwat. Dan setiap syahwat memerlukan 1 juta lagi katanya. Artinya cinta harta itu kalau tidak dikawal, orang itu akan tetap haus harta. Sebanyak manapun hartanya, dia tidak pernah puas. Itulah kerja setan ya. Sehingga akhirnya umurnya habis untuk mengurus harta, mencari harta. Tidak diimbangi dengan cinta kepada Allah, cinta kepada ketaatan. Demikianlah orang yang punya harta akan merasa kurang dan menginginkan tambahan lebih banyak lagi. Dia akan kehausan terus ya. Subhanallah. Jadi orang itu sebenarnya mengurus benda yang akan tinggal. Orang yang mengejar harta ke sana sini dengan mengabaikan ketaatan, orang itu mengurus benda yang akan tinggal, meninggalkan yang akan dia bawa, mengabaikan apa yang dia bawa. Maka dalam pembahagian ini dulu dah pernah disebut seorang tokoh kenamaan zaman dulu, Yahya bin Mu'az Ar-Razi namanya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah membagi manusia kepada 3 golongan. Dalam mencintai harta, Yahya bin Mu'az Ar-Razi membagi manusia kepada 3 golongan. Pertama, golongan salihun atau salihin. Kita di Masjid Salihin ya. Yang kedua, golongan faizun ataupun faizin. Seperti ucapan sebagian orang, bila raya minal aidin wal faizin katanya. Jadi kata-kata yang 2 ini sudah dipakai dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, halikin. Halik ini tak dipakai. Maaf ya. Salihin itu macam mana? Kata Ibn Mu'az, salihin ini orang yang hartanya sederhana dan dia tidak mau sibuk lagi mencari harta, dia fokus kepada urusan akhirat. Harta dah cukup, rumah sudah ada, kereta sudah ada, yang dimakannya ada. Sekarang jangan tinggal sembahyang berjemaah, itu yang penting sama dia. Itu salihun katanya. Yang kedua, faizun. Faizun itu sebenarnya yang level 1 ini ya. Yang paling topnya sebenarnya faizun. Faizun ini orang yang dia sudah ada harta, tapi mencari harta lagi untuk dilaburkan, untuk dizakatkan, untuk disedekahkan. Ke masjid juga. Tahajud tak tinggal, ketaatan tak ketinggalan, tapi masih mencari harta untuk dilaburkan, untuk kepentingan agama Allah, untuk kepentingan hamba Allah. Itu golongannya faizun kata Yahya bin Mu'az. Halikun, kalau makna literal halikun itu binasa, rugi, gagal. Siapa itu? Orang yang mengejar harta ke sana ke sini, menumpuk harta, akhirat tercicir. Berarti orang itu katanya mencari yang akan tinggal, meninggalkan yang akan dibawa. Tentulah orang itu katanya binasa. Subhanallah. Subhanallah. Orang inilah yang bila ajal tiba nanti mereka menyesal, ya Allah, selama ini tak pergi ke masjid, ya Allah. Kalau boleh saya nak meninggal waktu saya hari itu saya pergi ke masjid, ya Allah. Selama ini tak baca Quran lagi, ya Allah. Selama ini tak tahajud lagi. Orang ini bila akan meninggal dia menyesal. Yang disebut dalam surah Al-Mu'minun ya. Kita lihat lagi surah Al-Mu'minun ini, kemudian kita berdoa kepada Allah. Orang yang gagal hidupnya bila ajal tiba menyesal. Halaman 384. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Halaman 384 surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Kita baca sama-sama, kemudian kita susuli dengan doa bacaan kita nanti insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Apa doa kita? Allahumma afina wa'fu anna, ataupun Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma afina wa'fu anna, Allahumma afina wa'fu anna. Orang yang cuai, yang hidupnya mengurus keduniaan dan harta benda, lupa mengurus kubur, lupa mengurus hari kemudian, lupa mengurus jannah. Bila maut sampai, qala rabbirji'un, orang itu meminta kepada Allah, tangguhkan dulu saat kematianku ya Allah, sambung dulu nyawaku. La'alli a'malu salihan, agar aku berpeluang merebut amal saleh fi ma taraktu, selama ini belum dibuat, masih teragak-agak, masih ditangguh-tangguh. Sudah dijawab di sini, kalla, tidak boleh disambung, jangan harap. Innaha kalimatun huwa qailuha, ungkapanmu itu kata-kata yang tidak akan dilayan, tak ada makna lagi. Karena apa? Wa min waraihim barzakh, dia sudah berada di pintu alam barzakh, ila yaumi yub'atsun, sampai menunggu hari berbangkit nanti. Itulah dia ya, mudah-mudahan kita dijaga Allah. Amin rabbal alamin. Besok kita akan sambung faktor 7, 8, 9 dan 10 insyaallah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa adana ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin, Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin, Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin, wahfazna min kulli su', wahfazna min kulli makruh, wa qina kulla sayyi'at ya man sayyi'in. Allahumma qina sayyi'at wa qihimus sayyi'at, wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimtah, wa dzalika huwal fawzul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Taqabbalallahu minna minkum.